بعلمه وأمدنا بأسراره وأعد علينا من بركاته في الدارين آمين. Walal mu'azzami li ilmin aw salahin idza alifa mawdi'an minal masjidi ala maqalahu jam'un. Walal mu'azzami lan ora wong kang den gongake tidak makruh melangkai leher-leher orang-orang yang sudah hadir lebih dulu di tempat jamaah sholat Jumat bagi seorang yang diagungkan karena li ilmin krono ilmu au solahin utawa kebagusane. Idza alifa ing dalem nalikane biasaake sapa muazzam, orang yang dikagumi gara-gara ilmunya, berarti orang alim, atau orang-orang yang dikagumi karena kebaikannya, berarti orang soleh. Yang keduanya biasa menempati tempat yang di bagian depan. Ketika mereka hadir agak belakangan, terus waktu hadir sudah banyak orang, itu nggak makruh dia merengsak ke depan, melangkai lehernya manusia-manusia yang ada di situ lebih dulu. Mau dian ing panggonan suci minal masjid saking masjid. Alama miturut ing atase keterangan kala hu kang wis ngendika hu ing ma sapa jam'un sekolahane ulama. Alama miturut ing atase keterangan kala hu kang wis ngendika hu ing ma sinten jam'un sekolahane ulama. Kenapa kok tidak makruh? Alasannya li annan nufusa krana sak temene pira-pira hati orang-orang yang dilangkai oleh dia iku murahake apa nufus memaklumi rela kita khotihi kelawan ngelangkaine muazzam lawa fi'lan iku tetep ing dalem walal mu'azzami li ilmin aw sholahin idza alifa mawdi'an minal masjidi. Nadharun utawi ana pengangen-angen atau pertimbangan. Jadi hukum tidak makruhnya bagi mu'azzam tersebut itu masih perlu ditinjau kembali. Bisa jadi tidak makruh, sama haram seperti orang lain. Artinya bukan haram ya, makruh. Hukum tidak makruh itu tidak bisa, tetap makruh hukumnya. Karena waladhi utawi pendapat ya tajahu kang nyocoki wajah apa alladhi. Waladhi utawi pendapat ya tajahu kang nyocoki wajah apa alladhi. Iku al-karahatu makruh. Hukum makruh untuk melangkai manusia-manusia yang sudah hadir lebih dulu. Makruh lahu keduwene mu'azzam. Kal ghairi kaya sakliyane mu'azzam. Bal ta'khiru bahkan oleh ngerine mu'azzam. Bahkan ketika dia berangkat belakangan, ngeri al-khudura ing teko. Ila zahmati maring desek-desekan iku ghayatun katok fit taksiri ing dalem pepeko utawa ing dalem sembrono bin nisbati kelawan nisbat ilaihi maring mu'azzam. Kalau kaul yang lebih auja itu hukumnya sama dengan orang-orang lain yang tidak soleh, yang tidak memiliki ilmu. Tetap ketika dia melangkai leher-lehernya manusia yang sudah hadir lebih dulu, itu hukumnya makruh. Bahkan sampai ketika orang-orang yang diagungkan itu berangkatnya sholat Jumat sudah akhir, sehingga sudah banyak manusia, masjid sudah penuh, itu dianggap sebuah kecerobohan bagi dirinya. Karena tidak pantas ketika orang yang diagungkan, orang yang sholih itu berangkat akhir. Itu ketika dinisbatkan, ketika
eh, dipandang dari segi keagungannya itu tidak pantas karena sebuah kecerobohan. Mestinya orang soleh itu berangkat dulu, bukan kok berangkat belakangan terus nanti dia merangsek ke depan, nonyol-nonyol, sebesekan maju, itu malah hukumnya sampai-sampai dianggap sangat ceroboh. Falam yusamah mongko ora den murahake apa lahu maring muazzam, maka tidak ada kemurahan bagi orang tersebut. Bidzalika ing dalem mengkono-mengkono ta'khiruhu al-hudura ila zahmati. Ta'khiruhu al-hudura. Wa yahrumu, dan itu tidak bisa dimaklumi. Bukan ke orang-orang itu malah rela dilangkai, bukan, malah pikiran mereka ini katanya orang soleh kok berangkatnya belakangan, mentang-mentang orang soleh malah maju melangkai orang banyak. Itu malah responnya mereka yang dilangkai. Wa yahrumu lan haram alaihi ing atase uang, alaihi ing atase uang utawa syakhs, alaihi ing atase syakhs. Haram apa ayo kima yen to jumenengake sapa syakhs utawa uang. Man yo bisa. Apa ayo kima yen to ngedekake to jumenengake sapa man ahadan ing wong suwiji. Memberdirikan orang yang sudah duduk di tempatnya. Karena liya jelisa supaya lungguh sapa man utawa wong. Maka nahu ing panggonane ahad. Artinya sudah ada kemudian diangkat, dipindah dia. Bahasanya di endeh bahasanya. Endeh panggonane. Merebut tempatnya. Hukumnya haram. Baliyaqulu balik ngucap sapa man. Caranya jangan dipindah, jangan direbut tempatnya, tapi ucapkan seperti ini. Ngucap tafassahu au tawassau, ucapan tafassahu au tawassau. Tafassahu gawe kejembaran sira kabeh. Au tawassau utawa tawassau muni ngono. Maknanya sama, gawe kejembaran sira kabeh. Maknanya muradif ini. Kenapa kau malah mengucapkan tafassau au tawassau? Yonil amri krono perintah bihi kelawan kaul. Bihi kelawan kaul. Karena ada perintah, Nabi pernah memerintahkan untuk berbuat demikian. Ketika ada hadisnya Abdullah ibn Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang hadisnya mengatakan tidak boleh bagi seorang untuk mendirikan orang lain dari tempatnya untuk kemudian dia rebut tempat tersebut, tapi ucapkanlah tafassahu au tafassahu. Jadi janganlah kamu rebut tempat orang lain dari tempat dia duduk untuk kemudian kamu gantikan, kamu rebut, tapi ucapkanlah tafassahu au tawassahu. Fa in qoma mongkola montong ngadeg. Nah ini kalau ini dia tidak berdiri sendiri. Fa in qoma mongkola montong ngadeg sapa al jalisu wong kang lungguh. Sapa al jalisu wong kang lungguh. Ngadeg emang bikhtiyarihi kelawan karepe jalis. Bikhtiyari kelawan oleh milih jalis atau kelawan karepe jalis, dia rela, dia tanpa disuruh dia berdiri sendiri karena kemauan dia sendiri. Bikhtiyar itu kemauan dia sendiri. Wa jalasalan nglungguhake sapa jalis. Setelah dia berdiri, kemudian orang yang baru datang, dia dudukkan di situ. Kamu sini saja. Terus kemudian nglungguhake ghaira ing sa'liyane jalis, Yo maka fala karohata mongko ora ana makruh iku maujud. Kalau seperti itu tidak makruh. Tidak makruh alal ghairi ing atase wong kang ing atase wong liya. Dan orang yang duduk tadi yang diberikan kesempatan oleh dia untuk duduk di tempatnya itu tidak makruh hukumnya. Karena dia tidak memaksa orang untuk berdiri, direbut tempatnya, tidak. Karena kemauan yang duduk sendiri itu, dia berdiri sendiri, dia relakan tempatnya untuk orang tersebut, maka enggak makruh. Naam ya bener jarane mengkono-mengkono fa in qamal jalisu bi ikhtiyarihi wa ajlasa ghairahu fala karahata. Memang benar demikian, ketika dia berdiri sendiri tidak makruh hukumnya bagi orang yang menggunakan tempatnya. Cuman ya kurau dimakruhake.
yukrau dimakruhake lil jalisi keduwene wong kang lungguh. Apa dzalika mengkono-mengkono qiyamuhu bi ikhtiyarihi wa jalasahu ghairahu sama ingkomal jalisu bi ikhtiyarihi wa jalasa ghairu juga enggak masalah di situ rujuknya. Atau apa dzalika mengkono-mengkono iqamatuhu bi ikhtiyarihi alal ghair inin takola lamun to pindah makruhnya tadi inin takola lamun to pindah sapa jalis pindah ila makanan maring panggonan ab'ada kang luwih atuh semula dia duduknya di soft yang paling depan, terus itu biasanya memang digunakan untuk orang itu lah, gara-gara dia berangkatnya lebih awal dia dapat tempat di situ. Terus orang yang biasa menggunakan tempat itu baru datang karena mungkin dia takut, mungkin karena lebih tua atau takut nanti di sabet tasbih atau bagaimana. Terus dia akhirnya tanpa disuruh pun dia langsung pindah dia langsung pindah. Terus kemudian orang yang tadi monggo jenengan mriki mawon seperti itu misalkan. Terus dia pindah di saf yang kedua, maka itu hukumnya makruh bagi dirinya. Kenapa kok seperti itu? Ya likarohatil itsari, krono makruhe dhisikake wong liya. Krono makruhe dhisikake wong liya. Bil qurbi kelawan ibadah peparek. Jadi mendahulukan orang lain itu makruh hukumnya kalau dalam hal beribadah. Soft yang depannya kosong, ini diisi dulu, lebih utama soft depan daripada di sini, itu malah makruh hukumnya. Ya kayak dia itu sebagai pahlawan menunjukkan tempat yang lebih baik, tapi itu sebenarnya adalah makruh bagi dirinya, karena tidak boleh mempersilahkan orang lain untuk beribadah, sementara dia sendiri pun juga bisa seperti itu. Wa yahrumulan haram alaman yang atase wong talzamuhu kang wajib hu ing man. Haram bagi orang-orang yang berkewajiban untuk sholat Jumat. Wajib apa al Jumatu sholat Jumat. Diharamake apa atasyagulu, menyibukkan diri. Apa tasyagulu ketungkul. Menyibukkan diri anha andoh saking al Jumuati. Mengkesampingkan sholat Jumat karena kesibukan yang dia kerjakan. Dengan cara apa? Bibain kelawan doltinuku. Al ghairi utawa sakliyane pedagang misalkan tidak segera menutup tokonya padahal sudah azan yang kedua. Itu makruh. Bukan makruh, apa hukumnya? Haram. Haramnya tadi ba'da syuru yang dalam sa'usnya itu mandang. Fil adhani yang dalam adhan asani kang nomor loro. Adhan nomor loro mang bayna yadail khatibi yang dalam antarane ngarepe khatib. Ketika adhan kedua itu berkumandang, artinya khatib sudah datang. Khutbah akan segera dimulai, itu bayna yadil khatibi, muadzinnya dari depannya khatib. Kenapa kok hukumnya haram? Lil ayati krono ayat akhiril jum'ati lil ayati akhiril jum'ati krono ayat akhire surah al-jumu'ah ayat 9. Surah al-jumu'ah itu ada 11 ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ilas sholati min yaumil jumu'ati. Terus fas'au ila dzikrillah. Terus fas'au ila dzikrillah, kemudian wadharul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tuh. Hai orang-orang yang beriman,
ketika sudah berkumandang azannya sholat pada hari Jumat, ya, maka bersegeralah untuk zikir kepada Allahnya adalah sholat. Bersegera untuk mengerjakan sholat dan tinggalkanlah baik segala kesibukan dagang dan sejenisnya. Maksudnya baik di situ ya baik saja aslinya, cuman dikiaskan pekerjaan yang lainnya. Tinggalkanlah perdagangan, kemudian transaksi jual beli. Terus kemudian itu adalah lebih baik bagi kalian semua jika kalian mengetahui. Waki salan den kiyasake lan den padhaake bil bai'i kelawan be, dan disamakan dengan be ketika itu aktivitasnya dilangsungkan meninggalkan sholat Jumat. Fiha ing dalem Jumat dipadhake apa kullu sagilin sakabehane perkara kang nungkolake, to sakabehane wong kang ketungkul, sakabehane wong kang sibuk, sakabehane wong kang sibuk, utawa sakabehane perkara kang nungkolake. Sagilin perkara kang nungkolake, sakabehane perkara kang nungkolake. Ya ya kemudian mungkin kerjaannya sebagai tukang ya masih nukang, kerjanya sebagai penulis masih menulis novelnya dan seterusnya lah. Yang jelas itu dapat dianggap i'rad berpaling dari kewajiban sholat Jumat. Mimma apa aimin aimin sya'nihi ngono, enggak mimma. Aimin sa'ni tegese saking tingkae, aimin sa'ni tegese saking tingkae kulli sagilin. Ojo, aimin sa'ni tegese iku tetep saking tingkae kullu sagilin, zalika ta mengkono-mengkono, zalika ta mengkono-mengkono, zalika ta mengkono-mengkono ayyashghula bi jami'it tafwiti, ayyashghula bi jami'it tafwiti, ayyashghula bi jami'it tafwiti, ayyashghula bi jami'it tafwiti. Atau mimma sa'nuhu dzalik, mimma nyatane perkara sa'nuhu kang utawi tingkae kulli sadilen iku dzalika mengkono-mengkono isghalu anil jum'ah, al isghalu anil jum'ah, sesuatu yang menyibukkan dan berpaling dari sholat Jumat. Pokoknya min sya'ni, artinya min sya'ni dzalik itu atau mimma sya'nu dzalik itu artinya adalah setiap kesibukan yang ketika dikerjakan itu dianggap berpaling dari kewajiban sholat Jumat, maka disamakan dengan baik pada ayat tersebut. Wala ya betulan ora batal apa al-aqdu transaksi, entah transaksi jual beli, transaksi pergadaian, transaksi hutang, transaksi persewaan atau pinjam meminjam, yang jelas transaksi pada saat sholat Jumat sudah segera akan dilaksanakan. Cuman nggak batal transaksinya, meskipun itu haram. Wa in haruma hale senajan to haram apa al-aqdu, hale senajan to haram apa al-aqdu, meskipun haram itu nggak batal. Kenapa kok nggak batal? Li'annahu krana sak temene apa li'annahu krana sak temene akad iku limaknan maring makna khorijin kang metu tawali anna karena sak temene tahrim, gak apa-apa li anna karena sak temene tahrim wae sing penak. Li anna karena sak temene tahrim hukum haram mang iku limaknan tetep keduwene makna khorijin kang metu. Artinya hukum haram tersebut itu terlepas dari keabsahan transaksi. Jadi misalkan jual beli, ketika syaratnya jual beli sudah terpenuhi, itu sah-sah saja jual belinya, tidak fasid. Karena hukum haram yang ada itu terlepas dari rukun maupun syarat dalam jual beli, jadi nggak mempengaruhi batal tidaknya. Seperti masalah sholat,
menggunakan pakaian yang digosok. Kan sholat kan wajib menutup aurat. Nah terus kemudian dia dapat menutup auratnya cuman menggunakan sarung atau pakaian yang dia hasilkan dari menggosok milik orang lain, yang menggosoknya haram, terus dia gunakan untuk sholat juga haram menggunakan pakaian tersebut. Cuman sholatnya tetap sah saja karena dia sudah memenuhi syarat dan menutup aurat soalnya dia. Jadi tetap meskipun tidak batal, cuman haram. Atau sebaliknya, meskipun haram, nggak batal sholatnya. Sama dengan di sini transaksi yang dikerjakan pada saat-saat tersebut. Atau seperti orang yang menjual anggur. Menjual anggur tuh nggak masalah, sah-sah saja. Yang ada samannya, ada mabeknya, ada sirotnya, nggak ada cacatnya di mabeknya. Mabeknya sudah sudah sesuai dengan syarat, samanya juga sudah disepakati, ada sirotnya, ijab kabulnya maksudnya sudah, berarti beres. Cuman haram ketika dia tahu pembeli tadi membeli anggur karena digunakan untuk bahan membuat minuman keras. Nah, itu haram menjual kepada orang tersebut. Meskipun haram kepada orang tersebut dijualnya anggur itu, cuman tetap sah saja, nggak batal. Barangnya yang dia bawa itu sah milik dia, terus uang yang dia terima dari orang tersebut ya sah miliknya. Ya, cuman haram saja. Jual belinya anggur tadi aman-aman, nggak masalah. Walau taba ya lamun to transaksi jual beli, lamun to dol tinuku sapa isnani wong loro, ada dua orang melaksanakan transaksi jual beli. Ahaduma kang utawi salah sijine isnani iku talzamuhu wajib hu ing ahad apa Jum'atu sholat Jumat. Ketika transaksi tersebut dikerjakan dua orang, yang mana salah satunya itu berkewajiban untuk mengerjakan sholat Jumat karena mungkin dia orang mukim di situ. Yang satunya tuh nggak wajib gara-gara dia musafir. Sudah azan, kemudian tokonya masih buka, ada orang musafir datang, kehausan mau beli minum. Wah, saya menolong orang ini, kasihan. Ya bagus dia menolong, cuman praktek menolongnya itu loh, berupa jual beli tadi pada saat itu berkumandang azan yang kedua. Nah itu hukumnya adalah haram. Ya meskipun sah jual belinya. Kalau niatnya terus menolong ya mungkin baik-baik saja. Kalau menolong nggak usah dibayari, gratis saja. Ya aslinya mongko dosa sapa isnani. Berarti musafir tadi yang membeli dan orang mukim yang memiliki toko tadi semuanya dosa. Kenapa kok dosa? Ya karena yang jelas yang pertama yang wajib sholat Jumat itu dia mencampakkan, mengkesampingkan kewajiban sholat Jumatnya, malah jual beli. Nah terus orang yang satunya tadi yang musafir itu dosa gara-gara dia menolong orang lain untuk berbuat yang dilarang, menolong dia untuk meninggalkan mengkesampingkan sholat Jumat. Berarti karena dua-duanya ini ikut andil dalam proses hukum haram ini, ya maka mereka kedua untuk dapat dosa. Kama lau laiba kaya oleh lamun to dolanan sapa syafi'iyun wong kang madzhab syafi'i, bukan syafi'i lo ya, sapa syafi'in wong kang madzhab syafi'i dolanan asyatronja ing catur utawa sekak ma'a hanafiyin sertane wong kang madzhab hanafi. Jadi main catur itu kalau madzhab syafi'i itu tidak haram, hanya makruh saja, hukumnya makruh. Makruhnya itu ketika memang ya yang biasa main catur untuk menghabiskan malam yang begitu panjang di saat menjaga main catur, kalau madzhab syafi'i itu hukumnya makruh saja, tidak haram, tidak dianggap maksiat. Cuman makruhnya tadi ya, jangan ketawa dulu. Makruhnya tadi itu ketika tidak sampai adanya taruhan di antara kedua belah pihak yang main. Selain itu tidak melalaikan dirinya dari kewajiban sholat. Artinya sholat azan malah main catur terus, sampai keasikan. Wah ini seru ini, saya mau kalah ini, saya berjuang.
tahu-tahu waktunya habis, nah itu baru hukumnya haram. Kalau tidak sampai adanya taruhan, nggak sampai adanya lalai dari sholat, kewajiban yang dia harusnya kerjakan, itu nggak haram makruh. Nah kalau mazhabnya Abu Hanifah, mazhabnya beliau Imam Ahmad ibn Hanbal, mazhabnya Imam Malik ibn Anas, itu sepakat mereka tiga menghukumi haram. Nah kalau ada orang mazhab Syafi'i itu main catur dengan orang yang mazhabnya Hanafi, maka yang semula mazhab Syafi'i itu keyakinannya tidak haram, nggak dapat dosa. Gara-gara lawan mainnya itu mazhab Hanafi, akhirnya dia berdosa. Karena kenapa? Dia dianggap menolong orang mazhab Hanafi tadi untuk berbuat maksiat, perkara yang haram, akhirnya dia dapat keharuman. Gara-gara bukan kok berubah hukumnya, tidak, gara-gara dia dianggap menolong orang lain dalam hal keharaman, karena sesuai dengan mazhabnya, keyakinannya itu haram ketika bermain catur. Naam ya bener jarene mengkono-mengkono yahrumu ala man talzamuhu al-jum'atu at-tasyaghulu ba'dal adzani ats-tsani. Memang benar hukumnya haram menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan sholat Jumat setelah azan yang kedua. Cuman ngene, lahu iku wenang keduwene wong, orang yang wajib untuk mengerjakan sholat Jumat, lahu iku wenang keduwene wong. Aja nahu ya. Lahu wenang keduwene wong. Aya juzu lahu ngono wae. Aya juzu lahu. Lahu wenang keduwene wong, bukan khobar. Wenang keduwene wong. Apa nahu sira ima sepadane tuku barang yahtaju kang butuh sapa man yang talzamuhu al jumu'atu butuh hu ing ma yahtaju kang butuh sapa man ing ma. Contone kama ituhrihi kaya banyu sesucine man, kaya banyu sesucine man. Wanahul bayilan sepadane wong kang adol, dia pengen membeli air, memang dia belum punya wudhu, dia beli air untuk berwudhu pada saat tadi diharamkan tadi, adzan sudah berkumandang. Cuman kalau dia alasnya untuk beli air, tidak masalah, tidak haram, karena itu untuk kemaslahatannya sholat Jumat. Atau bagi penjualnya juga tidak dianggap menolong orang ke hal keharaman, tidak, penjualnya juga tidak haram. Lawa halal tawiman, cuman syaratnya dia dalam keadaan orang yang mau berangkat ke masjid sholat Jumat. Lawa halal tawiman iku sa'iron wong kang lumaku ilaiha maring Jumat, ilaiha maring Jumu'ah. Wa fil masjidiran ing dalam masjid, dan juga tidak haram ketika itu dilaksanakan di masjid. Tidak haram dari segi dia tidak melanggar aturan menyibukkan diri dari sholat Jumat. Tapi kalau dipandang dari dia transaksinya di dalam masjid, itu baru haramnya dari situ. Wa yukrahulan dan makruhake apa tasaghulu menyibukkan diri, ketungkul bidzalika kelawan mengkono be atau semisalnya bidzalika mengkono be wanahwihi, bidzalika mengkono be wanahwihi. Makruh tadi ba'da zawali ing dalem sause lingsire srengenge. Sudah tergelincir matahari, cuman belum sampai azan. Qabalal adzan ing dalem sadurunge azan. Asab iki kang wis dhisik apa azan. Artinya azan yang kedua. Setelah tergelincirnya matahari dan sebelum adzan yang kedua sholat Jumat, itu transaksi jual beli, pekerjaan yang dikerjakan itu nanti hukumnya makruh saja, tidak haram. Kenapa? Kok makruh itu kenapa? Lidukuli waktil wujubi, karena manjingnya waktu wajib. Karena sudah masuk waktunya untuk mengerjakan sebuah kewajiban, itu sholat Jumat, itu makruh. Karena ketika menyibukkan diri dengan pekerjaannya, kesibukannya,
dan mengesampingkan kewajiban beribadah sholat Jumat itu dianggap berpaling. Naam ya bener jarane mengkono-mengkono yukrahu at-tasyaghulu bidzalika ba'da zawali. Memang demikian adanya, benar, makruh menyibukkan diri setelah tergelincirnya matahari sebelum azan yang kedua. Cuman ngene, la karohata ora ana makruh iku maujud fi nahwi Makkah ing dalem sepadane Mekah mimma nyatane perkara yafkhusu kang banget fihi ing dalem apa takhiru akhirake. Karena ngene, ketika itu di Makkah tidak masalah, tidak makruh hukumnya. Ketika memang itu sebuah praktek kesibukan yang dikerjakan mepet dari adanya hukum haram, yaitu mepet dari akan segera dimulainya azan yang kedua. Kan kira-kira azan pertama itu kan masih belum haram hukumnya, masih nanti makruh saja. Cuma kalau di Makkah itu nggak makruh, ya nggak makruh. Lah kira-kira nanti ketika sudah mau azan yang kedua itu nanti baru dia mendekati hukum makruh. Kalau sudah azan maka nanti dia haram. 5 krana perkara fi kang tetep ing dalem ma minad dorori nyatane bahaya, minad dorori nyatane bahaya. Wa marang wis keliwat apa anna ba'idat dari sak temene adoe omah. Wa marang wis keliwat apa anna ba'idat dari sak temene adoe omah. Sak temene adoe omah iku yazamu wajib hu ing man yang berkewajiban salat Jumat. Wajib apa asa'yu melaku, apa asa'yu segera bergerak, segera bergerak untuk berangkat ke masjid, apa asa'yu lumaku. Walau qabla waktu sanajan iku tetep ing dalam sadurunge manjinge waktu, semestinya sebelum masuknya waktu sholat Jumat, karena rumahnya jauh, itu wajib dia berangkat untuk ke masjid. Wajib dia berangkat karena rumahnya jauh, agar nanti dia tidak terlambat, agar nanti dia datang itu sebelum azan yang kedua. Fayahrumu mongko haram, karena ada keterangan sudah lewat dulu seperti itu hukumnya, ya maka haram alaihi ing atase man sing ba'idat dari yang diwajibkan untuk asa'yu walau qabla waktu. Apa sing haram apa tasagulu menyibukkan diri bidzalika kelawan mengkono-mengkono be wa nahwihi, bidzalika kelawan mengkono-mengkono be wa nahwihi. Min waktu wujub sa'i, dia sibukkan tadi itu pada saat dia seharusnya gunakan waktu itu untuk segera berangkat ke masjid, malah dia sambil dia kerjakan perbuatan jual beli, sambil dia yang lainnya lah yang dianggap mencampakkan atau mengesampingkan salat Jumat. Min waktu wujub sa'i, saking waktu wajibe lumaku, walau qabla waktu sanajan iku tetep ing dalam sadurunge manjinge waktu. Kalau dia jadi ketika dia orang tempatnya jauh dari masjid, dia kan seharusnya segera berangkat meskipun sebelum masuknya waktu. Dia wajib berangkat karena agar nanti dia sampai di masjid itu tidak terlambat. Nah, kalau nanti dia waktunya sudah berangkat, misalkan durasinya ketika dia berangkat dari rumah yang jauh ke masjid itu kira-kira 15 menit. Kalau dia lewat dari 3 menit saja, maka nanti dia terlambat. Ya sudah tinggal 15 menit lagi dia mendengar azan dari masjid. Kok dia malah asik mainan, malah dia mampir ke warung dulu, ada barang baru dia lihat dulu misalkan. Nah itu nanti dianggap haram hukumnya. Karena dia mengambil sebagian waktu yang seharusnya dia wajib gunakan untuk berangkat ke masjid, malah dia gunakan untuk hal yang tasyagul, yang dianggap kesibukan yang dianggap mengesampingkan dari kewajiban berupa sholat Jumat. Wala tudrakan ora den temoni apa Jumat atau sholat Jumat illa birokaatin kejaba kelawan sak rakaat. Artinya sholat Jumat itu tidak bisa ditemui kecuali dengan 1 rakaat. Maka nanti ketika sampean itu terlambat sholat Jumat, datang-datang sudah dalam keadaan imam
dalam keadaan i'tidal, ya maka nanti sampean harus ikut kepada imam niat sholat Jumat. Terus setelah salam sampean wajib mengerjakan nambah 4 rakaat, mengerjakan sholat zuhur, karena dianggap tidak menemui 1 rakaatnya bersama dengan imam. Kalau sampean datang pada waktu Al-Fatihah berdiri rakaat kedua, maka nanti tinggal nambah 1 rakaat saja. Kalau nanti datang sudah rukuk, kamu takbir terus imam sudah i'tidal, nah kamu tidak menemukan, pokoknya jangan terlambat dari rukuknya imam yang kedua. Kalau terlambat dari rukuk yang keduanya imam, itu nanti otomatis langsung nambah 4 rakaat setelah salamnya imam. Jadi sholat zuhur. 5 krona keterangan marra kang wis kliwat apa ma. Min annahu saking sak temene kelakuan. Min annahu saking sak temene kelakuan. Iku yustaratu den syaratake. Iku yustaratu den syaratake. Apa al jamaatu jamaah. Karena syaratnya sholat Jumat itu adalah jamaah. Wa kaunuhu mutawi anane, wa kaunuhu mutawi, aja wa kaunuhu mutawi, aja utawi. Wa kaunuhum lan anane jamaah utawa kaum, wa kaunuhum lan anane jamaah utawa kaum iku arba'ina 40, orang 40. 40 tadi fi jami'i rakaati yang dalam sekabehane rakaat. Al-ula kang awal, syaratnya sholat Jumat itu dapat dianggap berhasil sah tan akid itu ketika rakaat pertama itu dikerjakan secara berjamaah dengan jumlah orang yang berjamaah sekitar 40 orang yang telah memenuhi syarat mukim, laki-laki, merdeka, mustautin, laki-laki, merdeka, baligh, berakal atau mukallaf. Kalau nanti dia mendapatinya sudah rakaat kedua, itu nanti dia dianggap masih menemukan. Kalau kurang dari rakaat kedua, berarti nanti sudah dianggap tidak menemukan sholat Jumat. Falau adraka mongko lamun to mendapati sapa almasbuku makmum kang terlambat. Sapa almasbuku makmum kang terlambat, dia dapati ruku asaniyati ing rukuke nomor loro, ing rukuk kang nomor loro dari sholat Jumat atau rukuknya imam yang kedua. Dia takbir langsung rukuk. Posisi dia rukuk tumakninah, imam belum bangun, berarti dia dapati rukuk namanya itu. Kalau dia rukuk, dia turun, imamnya bangun, berarti dia nggak dapat rukuknya. Wastamarro lan tumerus berlangsung sholatnya. Masbuk mahu sertane imam. Wastamarro lan tumerus sapa masbuk mahu sertane imam. Dia masih berlangsung sholat dengan imam ila yusalima tumuka yento uluk salam sapa imam. Yo ata jawabnya lau adroka, yo ata mongko nekani sapa masbuk birok atin kelawan sa'rakaat atau birok atin kelawan rakaat siji, gak masalah. Kelawan rakaat siji ba'da salame imami ing dalem sause salame imam. Nekani memang jaran kelawan banter, dia keraskan suaranya nggak masalah, neka isin. Watamat lan sempurna apa Jumu'atuhu, watamat lan sempurna apa Jumu'atuhu salat Jumate masbuk, apa Jumu'atuhu salat Jumate masbuk, dan salat Jumatnya dianggap sempurna. Walau syakala lamun ragu sapa mudriku rakaati wong kang nemoni sa'rakaat, dia sudah dapat rukuk yang kedua bersama dengan imam. Sapa mudrikur rakaati wong kang nemoni ruku asaniyati kang nomor loro. Dia ragunya tadi qabla salamin imam ing dalam sadurunge salame imam. Dia ragu apakah dia sudah sujud atau belum. Dia pada saat posisinya tasyahud akhir. Di tasyahud dia tadi itu sudah sujud atau belum ya? Oh, jangan-jangan saya tadi baru sujud pertama langsung kemudian saya duduk, kan biasanya kan ngelamun, jadi nggak paham, dia itu refleks saja sholatnya itu tanpa dia pikirkan, tahu-tahu loh salam sudah. Nah dia ngelamun terus dia nyadar kembali, dia sadarannya loh tadi saya ini duduknya memang sama seperti imam, sama-sama tasyahudnya, apa jangan-jangan saya tadi ngelamun pas duduk di antara dua sujud saya terus duduk terus,
Imam sujud saya nggak tahu, imam bangun saya sudah seperti ini, saya ragu sudah sujud yang tadi atau belum, gara-gara ngelamun ini saya nggak tahu ini. Ya, maka bagaimana ini? Sajadah hal sajadah atau sujud sopo mudrikur rakaati mahu sertane imam amlau atau orang atau durung. Yo maka bagaimana? Ya segera dia sujud saja. Sajadah mengko sujud sopo mudrikur rakaat. Wa tammaha lan nyempurnaake sapa mudrikur rakaah ha ing salat Jumatan hale salat Jumat. Maka ketika ragu langsung dia sujud saja. Terus tasawuf dia langsung bangun tasyahud lagi, langsung salam bareng dengan imam. Bareng atau setelahnya imam lah. Setelahnya imam. Bahkan ketika dia ragu, tadi saya tuh iktidal langsung turun duduk apa sujud dulu ya? Jangan-jangan saya tadi langsung duduk. Padahal mau sujud dulu. Saya nggak ngerjakan 2 kali sujud bersama dengan imam. Saya langsung duduk. Karena mungkin terbawa lamunannya, adalah ngelamun yang tidak-tidak. Artinya yang perkara yang memilukan hingga dia refleks ke tubuhnya. Dia terbawa suasana dan lamunannya. Langsung duduk setelah iktidal. Tahu-tahu sadar pas tasyahud dulu. Maka nanti memang saya seperti itu kenyataannya atau bukan ya, saya ragu. Langsung saja sujud 2 kali, langsung tasyahud. Asalkan terjadi sebelum salamnya imam, maka dia mendapatkan sholat Jumatnya. Au ba'da salami utawa ing dalem sause salame imam. Kalau dia tadi ragunya setelah salamnya imam. Imam salam, dia sebelum salam terfikirkan. Dia ragu dia. Tadi saya sudah sujud atau belum ya? Jangan-jangan saya kurang 1 sujudnya. Ya maka atammaha mongko nyempurnaake sapa mudrikur rakaah zuhron hale salat zuhur. Ha ing salat atau ha ing Jumat, ha ing Jumat disempurnaake zuhron hale salat zuhur. Maka wajib bagi dirinya untuk menambah 2 rakaat, untuk menambah 4 rakaat aja, untuk menambah 4 rakaat. Empat atau 2? Yang jelas wajib untuk menyempurnakan salat zuhur. Kalau dia dapat rakaat yang kedua, berarti mestinya nambahnya 3 rakaat berarti ya. Bukan 4 apalagi 2, 3 berarti ya. Nambah 3 rakaat. Kan dia datang rakaat kedua bersama dengan imam kan ya. Rakaat pertama dia enggak dapat. Rakaat kedua baru datang, akhirnya dapat 1 rakaat. Seharusnya setelah salam dia nambahin 1 rakaat. Lah gara-gara ragu tadi loh ya. Ragu tadi. Dia belum sujud atau belum setelah salamnya imam. Makanya dia nambah 3 rakaat. Yang 1 sudah bersama dengan imam tadi. Nah, kalau tadi ragunya sebelum salamnya imam, dia hanya wajib nambah 1 rakaat. Li annau krana sak temene. Mudrikur rakaah utawa masbuk iku lam yudrik orang metui sapa masbuk utawa mudrikur rakaah orang metui rakaatan ing sak rakaat ma'ahu serta imam. Karena al-masbuk kalau ada. Kalau dia ragu belum sujud, berarti aslinya dia belum, berarti ya belum. Kalau dia belum sujud, berarti rakaatnya kan tidak genap. Kurang sujud, berarti kan tidak genap 1 rakaat. Padahal sudah salam imamnya, berarti rakaatnya tadi sudah hilang. Kalau hilang, berarti dia menambah, ya nambahnya ya 4 rakaat berarti nambahnya 4 rakaat berarti. Iya, maaf, bukan 3, tapi 4 rakaat nambahnya, benar 4 rakaat. Karena rakaatnya tidak didapati yang sama dengan tadi. Seharusnya kan ketika dia sudah mendapatkan rukuk kedua bersama dengan imam, nanti setelah salam nambahnya 1 rakaat. Lah gara-gara dia ragu setelah salamnya imam, maka dia wajib menyempurnakan zuhur. Kenapa alasannya? Karena rakaat bersama dengan imam tadi nggak dianggap. Dia belum dikatakan mendapatkan 1 rakaat. Berarti dia rakaatnya masih 0, belum dapat. Nah, belum dapat maka wajib nambah 4 rakaat. Prakteknya sama seperti seseorang ketinggalan rakaat kedua dari imam saat sholat jamaah. Sama dengan yang di atas tadi. Jadi wajib nambah 4 rakaat. Fa'u lima mongko den kawaru apa ana sak temene kelakuan.
fa annahu sak temene kelakuan fa'uni mongko den kawari apa annahu sak temene kelakuan lau atala mento nekani sapa masbuk fi rakaatihi kelawan rakaate masbuk nekani rakaat asaniyati kang nomor loro. Dia ini ceritanya dia sudah lepas dari jamaah karena dia sudah salam imamnya. Dia kan terlambat 1 rakaat. Terus setelah salamnya imam dia kan wajib nambah 1 rakaat. Nah, dia sudah nambah 1 rakaat. Pas tasahud dia itu ragu. Tadi saya sudah tasahud akhir atau belum? Di rakaatnya dia, bukan saat bersama dengan imam tadi. Pas dia ini nambah tadi, bukan rakaatnya bersama dengan imam. Dia mengetahui kalau saya tadi belum sujud, maka dia langsung saja sujud. Terus kemudian bangun tasawuf lagi, salam sudah. Beda ini masalahnya. Karena yang awal tadi itu ragunya setelah salamnya imam. Nah yang ini ragunya itu adalah rakaatnya dia sendiri, bukan rakaatnya saat bersama dengan imam. Ya meskipun nambah 1 rakaat, meskipun dia masbuk, tapi dia yakin, malah bukan ragu, yakin kalau belum mengerjakan tasahud, belum mengerjakan sujud di rakaatnya tambahan dirinya itu, di rakaat tambahannya. Maka dia langsung saja sujud, kemudian tasahud lagi, terus kemudian dia salam, sudah. Nggak usah nambah 4 rakaat, cukup 1 saja. Kalau ya ketika dilihat dari pemahaman keterangan di atas loh ya. Karena ini terkait dia mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam atau tidak. Kalau yang ini kan jelas sudah dia mendapatkan 1 rakaat. Sudah beres itu, sudah tuntas 1 rakaatnya. Tinggal nambah 1 rakaat. Lah di permasalahan nambah 1 rakaat, di tasawufnya itu dia yakin meninggalkan sujud, maka dia tinggal sujud kemudian bangun langsung salam. Kalau yang atas tadi itu masih diragukan, dikatakan tidak mendapatkan rakaat karena dia ragu sudah sujud atau belum saat bersama dengan imam. Berarti kalau dia ragu berarti dia belum. Kalau belum rakaatnya nggak jadi, akhirnya nambah 4 rakaat. Fi tasyahudi ing dalem wa alima ngerti sapa masbuk. Fi tasyahudi ing dalem tasyahude masbuk. Dene ngerti tarka sajadaten ing ninggal sujud siji. Minasaniyati saking rakaat kang nomor loro yang dia kerjakan pada saat setelah salamnya imam. Ya sajadah mongko sujud sapa masbuk ha ing sajadatin itu loh, ha ing sajadatan, tarka sajadatin itu loh, ha ing sajadah. Setelah itu femata syahada nuli tasyahud akhir sapa masbuk wa sajadalah sujud maneh sapa masbuk lisahwi krana lali. Sunah sujud sahwi. Ini disamakan dengan orang salat yang lainnya itu. Wa huwa hale utawi masbuk iku mudharikun wong kang metuhi lil Jumaati marang salat Jumat. Karena ya tadi sudah dapat 1 rakaat bersama dengan imam. Lah keraguannya itu muncul setelah dia lepas dari jamaah, setelah dia lepas dari imam, jadi nggak ada kaitannya. Sudah tuntas rakaat pertamanya. Wa inna limaha lan lamun ngerti sapa masbuk ha ing sajadah. Iku minal ula, aja iku. Minal ula sangking rakaat kang awal. Minal ula saking rakaat kang awal. Saat dia bersama dengan imam, rakaat awalnya dia, rakaat keduanya imam. Dia datang sudah dalam keadaan tertinggal 1 rakaat. Nah, pada saat itu dia ketahui atau dia ragu, au syakka atau ragu sapa masbuk. Dia ragu. Ketika dia sudah lepas dari imam sudah salam, dia nambah 1 rakaat. Nah dia ragu, tadi saya belum sujud terakhir pada saat saya masih itba atau iktidak kepada imam, ya maka nanti dia wajib menyempurnakan seperti sholat zuhur 4 rakaat. Atau dia yakin malah, saya tadi tidak sujud terakhir saat saya bersama dengan imam, ya maka nanti dia menyempurnakan sholat Jumatnya menjadi sholat zuhur.
fatadhu fatadhu kang keliwat hu ing masbuk apa al Jumat salat Jumat wasat lan hasil lau keduwene masbuk apa rakaat sarakat min adzuhri saking salat zuhur fa in adraka mongko lamun to mendapati sapa masbuk hu ing imam fa in adraka mongko lamun mendapati sapa masbuk hu ing imam ba'da rukuk istaniyati ing dalam sausi rukuk kang nomor loro ketika dia sudah tertinggal rukuk keduanya imam yonawaha mongko niat sapa masbuk ha ing Jumu'ah dia niati Jumu'atan salat Jumat meskipun dia tahu saya ketinggalan rukuk yang kedua payahnya saya nanti nambahnya 4 rakaat ada sudah saya cepat-cepatkan tapi tetap tertinggal artinya nambah 4 rakaat nah, meskipun dia tahu nanti setelah salamnya imam dia nambah 4 rakaat tetap dia wajib untuk niatnya sholat Jumat sholli fardhu Jumu'ati lillahi atau imamat makmuman lillahi ta'ala jangan dikasih rakaat ini jangan nanti dia nambahnya 4 rakaat kok jangan dikasih 4 rakaat Jumat 4 rakaat sudah sholli fardhu Jumu'ati makmuman lillahi ta'ala sudah seperti itu ya wujuban kelawan wajib wa ingkang hale senajan to ono apa salat iku azhur salat zuhur meskipun nanti dia itu prakteknya salat zuhur iya wa ingkang senajan to ono apa azhur salat zuhur iya ya zuhur iku al-lazimatu iya ya zuhur iku al-lazimatu perkara kang wajib lahu keduwene masbuk kenapa kok wajib niat sholat Jumat padahal nanti dia tahu sudah sholat zuhur yang dia kerjakan ya muwafaqatan krono madhaake atau nyocoki lil imami keduwene imam karena agar sama dengan imam niatnya imam sholat Jumat kok ya kamu niatnya sholat Jumat meskipun nanti kamu nambah 4 rakaat setelahnya wali annal ya'sa angkara saat temene putus asa minha saking Jumat iku layak sulu ora hasil apa al yaksu illa bis salami kejaba kalawan salami imam keputusasaan tadi itu belum bisa dipraktekkan karena masih dalam keadaan imam belum salam sholat Jumat putus asa tadi itu terjadi ketika sudah salamnya imam wasolaha lan sholat lan nyolati sapa masbuk ha ing Jumu'ah disolati zuhuran ing salat zuhur ya adam idra qiraatin krana ora metu isa rakaat mar imam sertane imam wa idza ahdatsan ing dalam nalikane hadas sapa limamu imam au batal utawa batal apa salatuhu salate imam batal emang bi ghairil hadasi kelawan sakliyane hadas mungkin karena dia kejatuhan najis pakaiannya dan kebetulan najisnya itu basah nggak bisa dia hilangkan seketika atau mungkin dia lagi keluar darah hidungnya mungkin dia baru pertama kali jadi imam Jumat karena rumahnya Sumatera deg-deg dia akhirnya dia mimisen maka nanti langsung mencari ganti fil Jumu'ati imam fil Jumu'atin dalam sholat Jumat istakhlafa mongko amrih ganti mencari pengganti sopo imam huwa ya imam au ahadul makmumina utawa salah sijine pira-pira makmum wujuban kelawan wajib untuk mencari ganti in batrat lamun to batal apa salate imam batalnya tadi terjadi fi rakaati ing dalam rakaat al-ula kan awal ketika batalnya itu terjadi pada saat rakaat pertama dan dredeg dia akhirnya mimisen dia atau mungkin dia mimisen langsung dia pergi maka cari pengganti dulu wajib itu sebelum dia pergi cari pengganti kenapa liyo dariku supaya mendapati sapa jamaah atau makmumina supaya metu iso makmumina al Jumu'ah yang sholat Jumat agar
makmumnya ketika ditinggal itu tetap masih bisa melangsungkan sholat Jumatnya. Wajib hukumnya mencari pengganti. Karena deban kelawan sunnah. Nah ini sunnah hukumnya mencari pengganti. In batrat lamun to batal apa sholat. Bisa niati ing dalam rakaat kang nomor loro. Kalau batalnya rakaat kedua, maka sunnah saja mencari pengganti. Kok sunnah kenapa? Kok nggak wajib? Karena kewajibannya jamaah itu hanya pada rakaat pertama sholat Jumat. Maka nggak perlu cari pengganti sebenarnya pada saat imam batal rakaat kedua. Ketika batal sudah, makmum yang ada mufaroqah semuanya, langsung sholat sendiri-sendiri. Sudah boleh sah dia dapat sholat Jumatnya, dapat fadilahnya sholat jamaah sholat Jumat. Lah mencari pengganti sunnah saja agar semuanya yang di belakang para makmum itu dapat menyempurnakan sholatnya dalam keadaan berjamaah. Kalau nggak cari pengganti, mereka otomatis sholatnya sendiri-sendiri. Nah deban lan kelawan sunnah in batat lamun to batal apa safisaniyat yang dalam rakaat kang nomor loro. Kenapa kok sunnah mencari pengganti? Liyutimmuha supaya nyempurnaake sapa makmumuna nyempurnaake ha ing Jumat utawa ha ing salat jamaatan hale jamaah. Wa inna malam yajib yang mesti ora wajib apa istikhlafu amrih golek ganti fiha ing dalem asaniyah. Ojo ngene wae fisa ne wa nadban lan kelawan sunnah in batal lamun to batal apa salat fisaniyat ing dalem rakaat kang nomor loro liyutimuha supaya nyempurnake sapa makmumina nyempurnake ha ing asaniyah aja ing salat ha ing asaniyah jamaatan hale jamaah. Wa inna malam yajib al istikhlafu fiha ing dalem asaniyah. Kenapa kok nggak wajib mencari pengganti ketika batalnya imam itu rakaat kedua? Li'idrokihim krono mendapatinya makmumina, krono metu ini makmumina mahal imam sertane imam dia dapati rakaatan ing sak rakaat. Wa idza istakhlafa ing dalem nalikane amrih ganti sapa imam fiha ing dalem asaniyah ketika sudah ada pengganti di rakaat kedua. Jadi batalnya tadi rakaat kedua sudah dari ganti, ya maka jaza mongko wenang lahum keduweni makmumina apa al mutabi'atu manut maring khalifah pengganti maring khalifah wal infiradulan memisahkan diri ketika sudah pengganti sudah ada bebas dia makmum yang ada di belakang dia tetap ikut imam yang baru tadi atau dia sholat sendiri gak masalah sah-sah saja. Kalau rakaatnya pertama berarti pergantiannya tadi juga pertama maka wajib semuanya kepada imam tersebut mempengganti itu khalifah itu wajib ikut karena itu rakaat pertama masih ada. Wa yustadam dan syaratake fi khalifatil Jumat ing dalam penggantine salat Jumat. Lan den syaratake fi khalifatil Jumat ing dalam penggantine salat Jumat. Apa yakun arab yen ana sapa khalifah iku makmum penggantinya makmum yang ada di situ bukan orang lain yang enggak ikut jamaah. Wa illam yahdur halis sanajan ta ora hadir atau durung hadir sapa makmum al khutbah ing khutbah meskipun dia tidak mendengarkan khutbah dia datang sudah dalam keadaan iqomah nggak masalah dia jadi pengganti. Walarok antalan ora rakaat al ula kang awal meskipun dia datangnya itu pada rakaat kedua dia boleh mengganti. Summal khalifatu nuli utawi khalifah fil ula ing dalam rakaat pertama iku yutimu nyempurnaake sapa khalifah al Jumat yang salat Jumat. Ketika dia pengganti tadi itu memang sudah mendapati rakaat pertama bersama dengan imam ya maka dia menyempurnakan salat Jumatnya. Wa kadzal kayak mengkono khalifah al ula atau fil ula tak ulangi lagi
Tsummal khalifatu nuli utawi khalifah fil ula ing dalam rakaat kang pertama. Fil ula ing dalam rakaat kang pertama iku yutimmu nyempurnake sapa khalifah fil ula al Jumat yang salat Jumat. Wa kadzan kaya mengkono-mengkono khalifatu fil ula yutimmu di khalifatu saniyati utawi pengganti rakaat kang nomor loro. Ini tadala monto manut sapa asaniyah fil ula ing dalam rakaat pertama. Ketika memang pengganti di rakaat kedua tadi itu penggantinya, khalifahnya memang dari awal sudah ikut bersama dengan imam, maka tinggal menyempurnakan sholat Jumat. Beda lagi masalahnya ketika pengganti itu masbuk, tidak mendapati rakaat pertama, datang rakaat kedua, pas setelah ruko imamnya batal, dia yang menggantikan. Nah, maka nanti dia menyempurnakan sholatnya seperti sholat zuhur. Yang lainnya boleh ikut dalam keadaan sholat Jumat. Setelah rakaat kedua itu mufaraqah salam, dia nambah lagi dia sampai 4 rakaat. Nah, kalau yang pengganti rakaat kedua tadi itu memang dari awal sudah ikut, bukan masbuk, artinya ya tinggal menyempurnakan seperti sholat Jumat. Tsumma ahdatsa nuli hadas sapa imam. Ini tadalah monto manut sapa khalifatus saniyah, pengganti di rakaat kedua. Fil ula ing dalam rakaat pertama, ikutnya tadi fil ula ing dalam rakaat pertama. Terus summa ahdatsa nuli hadas sapa imam. Hadasnya terjadi fitaniyati ing dalam rakaat kang nomor loro. Ya fastakhlafahu, mongko amrih ganteni sapa khalifatus sani, ganteni hu ing imam. Maka dia tinggal menggantikan saja imamnya. Tinggal mengganti imam saja, terus nambah 1 rakaat atau meneruskan rakaatnya sampai salam. Sudah. Bi khilafi ma kelan bedani permasalahan lawit dalam monto manut atau bermakmum sapa khalifatus saniyah, pengganti di rakaat kedua. Dia ikutnya tadi fi saniyati ing dalam rakaat kedua. Maka beda, dia nambahnya 4 sampai 4 rakaat, tidak kok 2 rakaat. Lianna karena sak temene sapa khalifah asaniyah, lianna karena khalifah asaniyah iku lam yudrik ora metuki sapa khalifah saniyah rakaatan ing sak rakaat. Rakaatan ing sak rakaat khalafa imamin ing dalem burine imam. Yakunu kang ana sapa khalifatus saniyah. Yakunu kang ana sapa khalifatus saniyah iku tabi'an wong kang manut lahu maring imam. Lahu maring imam manut fi idrakil Jum'ati ing dalem metuki salat Jumat. Fa inna bataraka yang pasti ni metuki sapa khalifatus saniyah ha ing rakaat wa hale utawi khalifatus saniyah iku khalifatun pengganti. Jadi ada 3 sebenarnya bentuknya, penggambarannya. Jadi khalifah yang menggantikan imam di rakaat kedua loh ya, rakaat kedua itu orang yang memang dari awal sudah jadi makmumnya imam, sudah dapat, dia nggak masbuk, nggak masuk 1 rakaat, imamnya batal rakaat kedua, dia menggantikan, maka nanti dia tinggal menyempurnakan sholat Jumatnya. Sudah salam, sudah selesai. Kalau nanti dia terlambat 1 rakaat, terus ketika ikut rakaat kedua jadi pengganti dia, maka nanti dia setelah rakaat setelah sujud yang kedua dia berdiri lagi, dia nambah 1 rakaat kok ya, berdiri lagi, yang lainnya sudah salam. Kalau nanti dia terlambatnya itu setelah rakaat yang keduanya imam, dia wajib nambahnya adalah 4 rakaat. 3 penggambaran, ada yang menambah 4 rakaat sampai 4 rakaat, ada yang menambah sampai 2 rakaat karena dalam 1 rakaat, ada yang enggak menambah, salam selesai. Nah, ya bener, jarine mengkono bi khilafi ma law tada fi saniyati li anna lam yudrik rakaatan khalfa imamin. Idza adraka ing dalam nalikane mendapati sapa masbuk mendapati asaniyata ing rakaat kang nomor loro khalfa ing dalam burine imam. Ya atamaha mongko nyempurnaake sapa masbuk ha ing salat Jumatan hale sholat Jumat. Kenapa? Li'anau korona saat temene masbuk
iku wis sholat sapa masbuk rakaatan ing sak rakaat khalfaman ing dalem burine wong yura kang ngreksa sapa man nazma sholatil jum'ati ing runtutane salat Jumat. La amma ghairul makmum yang apa saliyane makmum fala itu zumangka ora wenang apa istikhlafu amrih gantine makmum wallahu a'lam.